Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita masih dikasih napas, kita masih bisa berkumpul adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita masuk dalam penyembahan, kita angkat pujian. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Refnya saja. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Benar, sehari lebih baik satu hari di perataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita menyembah Tuhan, kita agungkan, tinggikan, muliakan Dia. Haleluya. Inalala shakalala shakalalala shakalala. Inalala kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami puji, kami sembah. Engkau senang dipuji dan disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian untuk mendengar sabda Tuhan oleh Pak Mertianus. Kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asa kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asa kau di dekatku, besertaku selamanya. Saya serahkan ke hambanya, Pak Melkianus. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Oh ya, baik. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi, Bapak yang kami sembah puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh kembali bertemu dalam persekutuan doa Family Ministry. Tuhan terima kasih karena Engkau yang sudah mengumpulkan kami, seberapapun kami yang hadir, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lewat doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan, Tuhan bertahta di atasnya. Dan Engkau hadir untuk memberkati setiap kami. Ampuni setiap kami Bapa, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian-pengertian yang baru, beri kami kekuatan agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, kami siapkan hati kami terbaik untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore buat Pak Pendeta Komingguan, selamat sore buat Pak Pendeta Johan Puntung Sampeako. Ya, hati-hati di jalan, sedang menyetir ya. Ya, selamat sore Ibu Messi, Ibu Poni Kumala. Ya, selamat sore, shalom. Juga ada Bapak Johan Kruis. Ada Pak Pendeta Bernardus. Ada Pak Pendeta Hendra Winata. Ya, baik. Kita akan sharing firman Tuhan. Sore hari ini kita akan diskusikan bersama. Firman Tuhan yang saya beri tema, jangan takut. Dari Matius pasal 14, ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayat 27 di sini saya bacakan buat kita semuanya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, menegur kita dengan keras. Kenapa begitu? Karena kita semuanya masih sering takut. Kita semuanya masih sering khawatir. Kita semuanya masih bisa cemas, bahkan bimbang. Saya pernah menghitung, seperti yang juga dibagikan oleh beberapa hamba Tuhan, saya pernah menghitung bahwa di Alkitab itu, kata jangan takut ada 360 yang saya hitung. Yang saya hitung 360, tapi katanya ada 365. Ya, katanya ada 365, tetapi saya menghitung baru ketemu 360. Nah, saya mau tanya nih, Pak Pendeta Komingguan sudah baca, betul ada 365 atau 360 nih? Karena yang saya baca,
saya baru dapat 360 kata jangan takut. Bagaimana Pak Pendeta Komingguan? Kalau saya 365 Pak, soalnya banyak yang ngomong hamba Tuhan 365. Tapi saya belum sempat hitung, benar ya? Oh, belum pernah ngitung? Belum. Ya, saya sudah hitung, tapi baru ketemu 360 Pak. Mungkin ada yang terlewat mungkin ya. Karena menurut banyak hamba Tuhan, itu 365 kali kata jangan takut. Ya, kata banyak hamba Tuhan. Saya berusaha menemukan baru 360 Bapak Ibu. Saya baru menemukan 360 kali kata jangan takut. Nah, mungkin saya terlewat 5. Berarti 5 saya terlewat, nanti saya akan coba cari lagi. Apakah yang 5 itu di mana terlewatnya? Amin. Ya. Tapi saya percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ada 365. Saya percaya itu. Tapi yang baru saya temukan 360. Berarti saya kurang 5. Nanti saya akan coba cari lagi supaya dapat betul-betul 365. Nah, saya mau tanya Pak Pendeta Johan Untung Samtiako, apakah sudah pernah menghitung? Oke. Belum. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Iya. Mungkin Pak Pendeta Hendra Winata atau Pak Pendeta Bernardus. Ini karena beliau doktor dan MCH, MPDK. Apakah Bapak sudah hitung, Pak? Nah, itu. Hitung. Belum, Pak. Sudah? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Berarti baru saya yang sudah mencoba hitung dan baru menemukan 365 kali kata jangan takut di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baik, saya akan bahas tentang kata jangan takut ini buat kita semuanya. Di yang saya kumpulkan itu ada banyak kata jangan takut. Nah, pertama, manusia itu siapapun dia manusia itu ada rasa takut. Yang pertama, dia mungkin takut susah. Yang kedua, takut menderita. Takut sakit. Takut setan. Takut mati. Takut pencobaan. Takut masalah. Takut melangkah. Takut untuk jujur. Takut untuk mengaku dosa, takut untuk memaafkan, takut untuk melayani, takut tentang masa depan, takut mengaku Kristen, dan masih banyak lagi kata-kata takut yang dialami manusia. Nah, yang saya ingin bahas sore hari ini, mari kita sama-sama jujur. Adakah di sini yang tidak takut? Ya, jadi pertanyaan saya, adakah di sini yang tidak takut? Iya. Iya. Belum sampai. Jadi kalau kita takut, itu pasti akan lebih besar kecemasannya, kebimbangannya. Tapi kalau kita berani, kita pasti tidak akan lagi cemas, tidak akan khawatir lagi. Ya, jadi mari kita sama-sama renungkan ayat-ayat firman Tuhan yang di bawah ini. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan buat kita semuanya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab ya, jadi 2 Timotius 1 ayat 7 ini jelas berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita semuanya bukan roh ketakutan. Jadi,
Kalau orang takut bagaimana? Takut kan manusiawi. Bahkan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, dia merasakan takut. Takutnya itu berlebihan. Takutnya itu sangat besar. Sampai-sampai Tuhan Yesus berdoa, Bapa sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Tuhan saja waktu dia menjadi manusia, dia tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Dia tahu dia akan ditangkap, dia tahu dia akan diadili, dia tahu dia akan didera, disiksa, dia akan dimahkotai diri, akan diludahi, dihujat, bahkan dia harus memikul salib, dan yang terakhirnya dia akan dipaku di salib itu dan tergantung di sana. Dan yang terakhir, dia tahu bahwa dia harus menyerahkan nyawanya. Untuk saya, untuk kita, dan juga untuk dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusiawi dong kalau kita takut. Betul, sangat-sangat manusiawi. Bahkan Tuhan pun ketika menjadi manusia, dia pun merasakan itu. Ada takut. Tetapi ini bukan pembenaran untuk kita takut. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 ini, 2 Timotius 1 ayat 7 ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada rasa takut, itu manusiawi. Dan rasa takut itu diakibatkan oleh iblis yang bekerja di dalam pikiran dan hati kita. Iblis bekerja di dalam pikiran dan hati kita, membuat kita jadi takut. Karena ternyata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau ada rasa takut, itu manusiawi. Tetapi karena manusiawi, itu pekerjaan dari siapa? Itu pekerjaan dari iblis. Iblis yang memberikan roh ketakutan itu. Jadi kuncinya, kalau ada rasa takut, mari kita sama-sama tangking dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Harus ditangking. Karena apa? Karena rasa takut itu berasal dari iblis. Rasa takut itu berasal dari roh-roh jahat. Penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Yang bekerja di dalam pikiran kita dan juga di hati kita. Membuat kita jadi takut. Jadi, sekali lagi saya mau katakan, rasa takut itu manusiawi. Bahkan Tuhan pun pernah merasakan takut ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Tetapi itu takut yang manusiawi. Takut yang manusiawi. Ya. Tapi takut yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh khawatir. Khawatir yang berlebihan itu sama dengan takut. Dan takut itu berarti tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, takut berarti tidak percaya kepada Tuhan. Contoh, kita takut nanti kita akan makan apa ya besok. Kita akan minum apa ya besok. Kita akan pakai apa ya besok. Bagaimana anak saya sekolah besok. Bagaimana saya mau berobat besok. Bagaimana itu ketakutan yang tidak beralasan. Kalau seperti Yesus, pastilah manusiawi. Siapa sih yang tidak takut mati? Coba saya tanya di sini, dari yang paling muda sampai yang paling tua, apakah berani mati atau takut mati? Namanya manusia, semuanya pasti takut mati. Ya, tapi kalau orang yang percaya Yesus, dia tidak takut mati lagi.
Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena dia akan bertemu dengan Tuhan. Kekal selamanya bersama Tuhan. Indah. Paulus manusia sejati, dilahirkan dari hubungan pernikahan wanita dan pria. Tapi dia berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak takut. Tapi kalau aku masih hidup, aku harus berguna untuk orang banyak. Jadi, itu adalah keberanian karena iman. Karena dia sudah memiliki Kristus. Dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang di luar Alkitab, yang tidak tercatat di Alkitab, yang sampai sekarang juga kita kenal orang-orangnya. Saya kenal beberapa hamba Tuhan, yang mereka berkata, enggak, bahkan dia berdoa. Dia minta, Pak, tolong doakan dong, supaya saya cepat-cepat dipanggil Tuhan. Saya cuma bertanya, dua hal. Bapak benar-benar percaya sama Tuhan atau Bapak putus asa? Kalau benar-benar percaya Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau putus asa, itu Bapak tidak beriman namanya. Orang yang putus asa itu orang yang takut. Yang pikirannya tidak menentu. Yang hopeless. Tidak memiliki pengharapan. Ini orang udahlah mati aja lah. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau orang berani kata, saya nggak takut. Hari ini pun, besok pun, kapanpun mati, saya siap. Ini keberanian iman. Nah, kembali ke topik yang tadi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, roh ketakutan itu berasal bukan dari Tuhan. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, berarti dari siapa? Dari iblis. Dari setan-setan. Dari roh caturara, penghulu dunia yang gelap. Dari sanalah ketakutan itu datang. Yang berikutnya, Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Sekali lagi yang terakhir saya baca. Dan barang siapa takut, siapapun yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih itu siapa? Kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau orang takut, dia tidak sempurna di dalam Kristus. Orang yang takut tidak sempurna di dalam Kristus. Jadi kita mau berani atau mau takut? Kalau kita takut, kita nggak sempurna dalam Kristus. Dan ketakutan ini dikatakan di ayat sebelumnya tadi di atasnya, dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 18, bagian A, B, C. Ini bagian B-nya dikatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut itu gelisah hidupnya. Betul Pak Pendeta Komingguan? Orang yang takut gelisah. Waduh, besok saya makan apa ya? Besok bagaimana ya? Aduh. Nah, ini orang yang takut. Akhirnya orang yang takut itu sudah terhukum. Terhukum, dia gelisah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Pusing terus, takut terus. Jadi, kalau ada rasa takut, itu yang menyebabkan adalah iblis. Dan ketakutan yang ada itu membuat kita terhukum.
gelisah, nggak nafsu makan, nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain. Ya, dan yang paling parah, dia tidak sempurna di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari iblis itu keliling. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari itu iblis keliling di kepala kita, itu meracuni kita dengan rasa takut. Masuk ke hati kita, pikiran hati. Iblis terus bekerja di sana, memberikan rasa takut. Tadi, takut susah, takut menderita, takut sakit, takut setan, takut hantu. Saya bangga sama Pak Pendeta Komingguan. Waktu mau menghadapi dipasang ring di jantungnya, 2 itu ringnya ya Pak Pendeta Komingguan. Beliau bilang, saya nggak takut tuh. Saya sudah siap, dukung doa. Artinya, siap kalau gagal, mati, pulang ke pangkuan Bapa di sorga, nggak takut. Kalau berhasil, puji Tuhan. Jadi yang saya tahu, yang saya kenal adalah Pak Pendeta Komingguan. Beliau mau dipasang ring di jantungnya. Saya sempat datang ke sana, Pak, saya mau dipasang ring. Oh iya, ya, kita doakan, kita dukung. Dari banyaknya hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan berdoa, teman-teman berdoa. Puji Tuhan. Tuhan tolong Pak Pendeta Komingguan, operasinya berhasil, dipasang 2 ring di jantungnya. Sehat sampai hari ini. Tapi yang membuat saya kagum adalah Pak Pendeta Komingguan berkata, saya tenang, saya nggak takut. Biasanya orang menghadapi begitu takut, Pak. Takut. Waduh, berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Kalau gagal mati dong. Waduh, kan ini menghadapi hidup dan mati. Tapi luar biasa, Pak Pendeta Komingguan katakan, saya tidak takut. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama saya. Keren. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu semuanya. Impartasi dari Pak Pendeta Komingguan. Kita tidak usah takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan menolong kita. Jika tidak sekalipun, jika Tuhan tidak menolong sekalipun, Tuhan pasti akan membawa kita kembali ke pangkuannya. Itu yang terindah. Seperti Daniel berkata, jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, dia pasti sanggup. Tetapi kalau tidak sekalipun, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Wah, Raja Nebukadnezar marah besar. Dia bilang, panaskan 7 kali lipat api yang di perapian itu. Lemparkan mereka semuanya dengan emosi yang menyala-nyala. Lemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi mereka tidak takut. Ketika dilemparkan, orang yang melemparkan mati, hangus. Tetapi 3 orang yang dilemparkan, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka masuk ke dalam dapur api. Mereka berjalan-jalan di dalam api. Bahkan ada 4 yang terlihat berjalan. Wah, ini keren. Seperti Pak Pendeta Komingguan. Keren. Enggak takut. Ini yang sulit dilakukan ketika kita menghadapi masalah ini. Jika Tuhan mau menolong kami, dia pasti menolong. Ya, jika Tuhan yang kami sembah, jika Tuhan yang kami puji mau menolong kami, dia pasti sanggup menolong kami. Tetapi jika tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Ini keberanian yang luar biasa, iman yang luar biasa.
nggak takut susah, nggak takut menderita, nggak takut sakit, bahkan nggak takut mati. Iman yang luar biasa. Kita harus pilih. Daniel, kalau masih beribadah kepada Tuhan, masih berdoa kepada Tuhan, akan dimasukkan ke gua singa. Ketika ancaman itu datang, dia bukannya berhenti. Bahkan 1 hari 3 kali, Daniel naik ke loteng rumahnya. Dia berdoa, membuka jendela dan menghadap ke Yerusalem, dan dia berdoa kepada Tuhan pencipta langit bumi. Dia tidak takut dengan ancaman itu. Dan ketika dilaporkan bahwa Daniel hamba Tuhan itu menyembah Tuhan 1 hari 3 kali, berdoa menghadap ke Yerusalem di loteng rumahnya. Laporan itu membuat raja marah. Masukkan dia ke gua singa. Orang pembenci menghasut raja, sehingga Daniel dimasukkan ke gua singa. Raja sedih, raja menangis, tapi tidak berdaya karena perintah yang sudah dia keluarkan. Daniel dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak takut. Kalau dia harus mati di mulut singa, dia pasrah. Yang penting dia tetap mau berdoa, sekalipun ancamannya mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel terima. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak membuka mulutnya untuk mengganggu Daniel. Semua mulut singa terkunci rapat. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada naluri untuk membunuh. Tetapi ketika Daniel keluar besok harinya, dia selamat, dia dikeluarkan hidup. Orang-orang pemfitnah, orang-orang yang membenci dia, dimasukkan langsung diterkam. Belum juga kakinya sampai ke tanah, mereka sudah diterkam oleh singa-singa yang lapar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita semuanya memiliki keberanian seperti ini? Yang kedua, takut kepada masalah. Tadi itu ujian, pencobaan, masalah itu sama saja. Kadang-kadang kita kalau ada masalah seperti Pak Pendeta Komingguan, aduh kok penyakit nggak sembuh-sembuh ya, datang lagi, periksa. Akhirnya dokter menyatakan harus dipasang ring. Ini masalah. Uang juga nggak pegang sejumlah besar 150 juta itu, mungkin biayanya sekian, kurang lebih waktu itu. Sudah, kalau memang dokter sudah menyatakan demikian, ya pasrah. Ke teman-teman minta dukungan doa. Doakan. Semua teman-teman hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat berdoa. Tuhan kumpulkan biayanya. Bisa untuk membayar biaya operasi. Ini kesaksian hidup. Yang saya tahu, ini yang saya akan saksikan. Kesaksian hidup dari Pak Pendeta Komingguan. Sebegitu besar uangnya Pak Pendeta Komingguan, saya nggak punya uang sebanyak itu. Tapi akhirnya Tuhan sediakan. Karena apa? Yesus adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, yang mencukupkan semua yang kita butuhkan. Semua yang kita perlukan, Dia sediakan. Bahkan melimpah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ada masalah penyakit, ada masalah ekonomi, keuangan, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah apapun, jangan takut. Percaya saja, kalau Pak Pendeta Komingguan ditolong Tuhan, kita semuanya juga pasti ditolong Tuhan. Kalau Pak Pendeta Komingguan diperhatikan Tuhan, kita semuanya juga diperhatikan Tuhan. Karena kita semuanya adalah anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Jangan takut. Masalah boleh datang silih berganti. Setiap hari masalah boleh datang. Sebesar apapun masalah itu, jangan pernah takut. Karena Yesus yang kita sembah, puja dan puji lebih besar dari masalah-masalah kita. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut. Masalah kita kecil, seujung kuku. Manusia mau bilang, waduh masalahnya gede amat ini Pak Pendeta Komingguan, mau dipasang ring di jantungnya. Itu masalah yang paling besar. Karena ini menyangkut nyawa, hidup dan mati. Gagal mati. Itu masalah yang paling besar. Tapi saya boleh melihat luar biasa.
Pak Pendeta Komingon dan saya tidak takut. Kecil masalah jantung itu, kecil masalah di batang hati itu kecil. Karena Yesus lebih besar daripada masalah itu. Nggak usah takut. Yang selanjutnya, kita jangan takut kepada memulai atau melangkah. Contoh, family ministry ini, ya, family ministry ini sudah berjalan berapa tahun? Waktu awal mau memulai mungkin sulit, mau melangkah itu sulit. Tetapi Pak Pendeta Komingguan memulai. Satu langkah pertama itu yang paling sulit itu dimulai. Dan akhirnya sampai sekarang Tuhan buat tetap ada. Menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk saya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun. Bahkan ada yang di Belanda. Ada juga yang di Amerika. Ada yang di Swiss. Ada yang di mana-mana. Family ministry bisa berjalan. Dari mana mulainya? Dari mana bisa berjalan? Dari langkah pertama. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk melangkah. Ayo, Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Bahkan Dia ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Jangan takut memulai, jangan takut untuk melangkah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan takut untuk memaafkan. Wah, kalau saya maafin ini, Ibu Foni Kumala, nanti besok dia gitu lagi nih sama saya. Kalau saya maafin nih Pak Pendeta Komingguan, nanti besok begitu lagi. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Daud berapa kali mau dibunuh sama Raja Saul? Berapa kali Daud ingin membunuh Raja Daud, Saul mau membunuh Raja Daud, dilempar pakai tombak, tombaknya menancap di dinding. 2 kali dilempar tombak, dikejar-kejar untuk dibunuh. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud berkata, aku tidak berani menyembah hamba Tuhan yang diurapi. Daud nggak berani, walaupun dia mau dibunuh berkali-kali, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud orangnya mau memaafkan, mau mengampuni. Jangan takut untuk mengampuni. Jangan takut. Nanti dia ulang lagi. Nanti saya dikecewakan lagi. Nanti saya disakitin lagi. Nanti saya difitnah lagi. Nanti saya nggak usah. Nggak usah takut. Perintah Tuhan. Ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang menyakiti kamu. Udah. Itu perintah Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Yaitu harus mau memaafkan. Harus mau memaafkan. Jangan takut untuk juga mengaku dosa kepada Tuhan. Contoh, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayo, ngaku dosa jujur. Tuhan, aku sudah berdosa. Aku tadi sudah ngomong-ngomongin Pak Pendeta Komingguan. Aku tadi sudah ngomong-ngomongin Ibu Foni Kumala. Aku sudah ngomong-ngomongin Ibu Grace. Maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ketemu dengan orangnya, langsung ngomong, Ibu Foni maaf ya. Pak Pendeta Komingguan maaf ya. Ibu Grace maaf ya. Kemarin sempat saya jelek, jahat sama Bapak dan Ibu. Maafkan saya tidak akan ulang lagi. Harus berani jujur, harus mau mengaku dosa. Jangan takut. Kemudian yang berikutnya, jangan takut untuk melayani. Ada teman saya yang dari SD bersama. SD, SMP, SMA. Bersama-sama. Saya bilang, yuk bro, kita melayani yuk. Sudah umur 45 nih. Yuk kita pelayanan. Saya udah pelayanan nih. Baru sih, belum lama. Baru 4 tahun saya pelayanan. Yuk, kita pelayanan. Nanti aja, tunggu nanti umur 60. Kan biasanya juga kalau umur 60 mah, kita masih sehat, pelayanan.
Saya bilang, bro, emang bro tahu besok masih hidup? Ya nggak ada yang tahu, Pak. Ya kalau nggak tahu, yuk sekarang yuk kita pelayanan. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu. Pelayanan itu kesempatan. Ah, enggak, nanti aja umur 60 lah. Ah, saya ulang-ulang tiap kali bertemu saya katakan, yuk bertobat. Yuk kita melayani yuk. Karena dia seorang kapten kapal yang berlayarnya ke luar negeri, uangnya banyak, masih muda, kaya raya. Ah, nantilah saya masih mau senang-senang dulu katanya. Kan muda kaya raya, hidup pesta pora, mati masuk surga katanya. Saya bilang, bro, kalau nanti besok lusa sebelum bertobat, sebelum melayani mati gimana? Nggak mungkin lah, orang tua kita juga mati umur 80 lebih. Udahlah, nantilah umur 60 saya mau melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya dia tidak sempat melayani Tuhan. Usia 48 dia dipanggil Tuhan dalam dosa. Matinya dalam dosa Bapak Ibu. Matinya dalam dosa. Ngeri. Jangankan hidup benar. Jangankan melayani. Hidupnya masih di dalam dosa. Kalau hidup masih di dalam dosa, kemana matinya? Mengerikan Bapak Ibu. Jangan takut melayani Bapak Ibu. Jangan bilang, nantilah. Kalau sudah umur 60 kayak Pak Pendeta Komingguan. Baru bisa melayani, baru mau melayani. Pak Pendeta Komingguan aja dari umur 30-an sudah melayani ya Pak ya? Umur 30. Nah, Pak Pendeta Komingguan aja umur 30-an sudah pelayanan. Bahkan mungkin sebelum 30 sudah pelayanan. Masa kita sudah umur 40, 50 masih nggak mau melayani? Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Kalau melayani Tuhan miskin. Kalau melayani Tuhan kita menderita. Pengen beli ini, pengen beli itu susah. Pengen punya rumah susah, pengen punya mobil susah. Janganlah anak-anaknya bahkan disarankan janganlah jadi pendeta. Kalau jadi pendeta susah hidupnya. Nah ini ya salah. Salah. Jangan takut melayani. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, firman itu digenapi dalam hidup kita. Asal tadi kita sungguh-sungguh percaya, maka itu akan digenapi dalam hidup setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk mari jangan takut. Ayo mulai melayani. Tapi Pak, saya belum sekolah teologi ya, nggak penting. Pak, saya baru STH, nggak penting. Pak, saya cuma SMA, nggak penting. Pelayanan itu nggak harus STH, MTH, doktor. Pelayanan itu nggak harus pendeta. Pelayanan itu nggak harus jadi evangelis, enggak. Jemaat pun bisa melayani. Saya kagum tadi Ibu Foni Komala menyanyi walaupun nggak ada alat musik yang mengiringi. Nggak ada. Nadanya juga ya pokoknya nyanyi. Itu keluar dari hati yang paling dalam. Tanpa alat musik, tanpa diiringi musik, nggak pakai YouTube, dengan tulus segenap hati dia menyanyi, memuji Tuhan. Itu pelayanan. Kalau 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun, kita mau jadi supir, kita mau jadi guru, kita mau jadi dokter, kita mau jadi satpam, kita mau jadi ASN, kita mau jadi polisi, kita mau jadi tentara, kita mau jadi anggota dewan, kita mau jadi kepala desa, ketua RW, kepala dusun, ketua RT, apapun yang penting kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu pelayanan. Bapak Ibu jadi asyir saja menerima tamu di depan pintu gereja, itu juga pelayanan. Apakah itu butuh STH, MTH, dokter? Enggak. Tuhan tidak butuh gelarmu.
Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh harta bendamu. Tuhan cuma mau, siapa yang mau aku utus? Siapa yang mau aku utus? Tuhan bertanya kepada kita semuanya, siapa yang mau aku utus? Jangan takut untuk melayani. Walaupun hanya jadi kolektan, walaupun hanya jadi asyir, walaupun hanya jadi penjaga gereja, walaupun hanya jadi pendoa, walaupun hanya jadi bersih-bersih gereja. Itu pelayanan semuanya. Dan ingat, upah kita sama. Mau yang WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, asyir, kolektan, atau penjaga gereja. Semuanya upahnya 1 dinar. Enggak ada yang lebih hebat. Apakah di dalam tubuh ini, yang kaki upahnya itu 1 dinar, yang tangan upahnya 10 dinar, yang dada upahnya 100 dinar? Enggak. Tubuh Kristus upahnya semuanya sama. 1 dinar 1 hari. Jadi nggak usah. Waduh, enak banget ya jadi tangan. Waduh, enak banget ya jadi kaki. Waduh, enak ya jadi dada. Enak ya jadi pundak. Enak ya. Enggak. Selama kita adalah anggota tubuh Kristus, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Tubuh Kristus itu fungsinya apapun, dia tetap sama tubuh Kristus. Coba kalau di luar tubuh, dia bukan apa-apa. Tapi kalau kita tubuh Kristus, kepalanya adalah Yesus. Bersyukur kita ini dalam jabatan, dalam struktur tubuh Kristus. Sekalipun kita kaki, mata kaki, jari kaki, tangan, lutut, apapun yang penting kita ada di dalam struktur tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak penting. Yang penting adalah kita mau melayani. Sampai diciptakan lagunya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Jangan takut melayani. Ya. Yang selanjutnya, jangan takut tentang masa depan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, jangan takut tentang masa depan kita, jangan takut tentang masa depan anak-anak kita, jangan takut tentang masa depan anak cucu kita, jangan takut dengan masa depan siapapun. Karena masa depan yang penuh harapan itu Tuhan sudah sediakan. Bukan akan ya, bukan akan. Tetapi Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan buat kita semuanya. Jadi, jangan takut akan masa depan. Selanjutnya, yang terakhir. Ya, yang terakhir, jangan takut menjadi murid Kristus. Jangan takut jadi murid Kristus. Banyak orang menyangkal Yesus. Banyak orang menjual Yesus. Untuk apa? Untuk jabatan, untuk kedudukan, untuk harta, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk sesuatu yang dianggap itu bernilai di dunia ini. Dia rela jual Yesus, dia menggadaikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan nyawanya di kayu salib. Banyak orang Kristen takut mengaku Kristen. Waduh, kalau saya ngaku Kristen, saya nggak naik pangkat. Kalau saya Kristen, saya nggak naik jabatan. Kalau saya Kristen, saya menderita. Kalau saya mengaku Kristen, saya ditinggalkan. Kalau saya Kristen, saya tidak dapat warisan. Kalau saya Kristen, saya diabaikan, disia-siakan, tidak dipandang sebelah mata. Takut.
mengaku Kristen, takut mengaku murid Yesus. Rasul Petrus pernah menyangkal Yesus karena dia takut mati. Dia takut ditangkap, dia takut diadili, dia takut ikut disalibkan bersama dengan Yesus Tuhan. Sehingga dia ketika dibilang, wah ini salah satu dari murid Yesus. Dia bilang, aku tidak kenal. Kalian salah. Dia pergi sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia melihat mata Yesus dan mata Yesus tertuju kepada Petrus, dia menangis. Dia menyesal karena dia sudah menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, jangan kita malu mengakui Tuhan. Ya, ngeri Bapak Ibu kalau sampai kita malu mengakui Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menyangkal Tuhan, dia juga akan disangkal. Lukas 12 ayat 89. Lukas 12 ayat 89, saya bacakan ya. Lukas 12 ayat 8 dan 9. Lukas 12 ayat 8 dan 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, jadi jelas ini dikatakan Lukas 12 ayat 8 dan 9. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Jadi kita jangan malu mengaku sebagai orang Kristen. Jangan malu mengaku kita anak Tuhan. Amin. Ngeri. Kita juga akan disangkal oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya bahas ini masih banyak, tetapi saya rasa sudah cukup. Kita semuanya orang-orang yang masih hidup di dalam daging. Rasa takut kadang-kadang datang, tapi jangan pernah tenggelam dalam ketakutan itu. Tapi mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya mau katakan, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, jadi karena kita diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Kalau ada ketakutan, itu berasal dari iblis. Tangking dalam nama Yesus. Orang yang takut tidak percaya Yesus. Orang yang takut dia bimbang. Tidak sempurna di dalam Kristus. Sore hari ini, biarlah kita renungkan firman Tuhan ini. Kita coba lakukan. Minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita keberanian. Untuk tidak takut lagi. Menghadapi hidup, menghadapi masalah, menghadapi dunia ini. Jangan takut. Karena roh Tuhan yang ditempatkan pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tetap semangat, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Engkau ingatkan kami supaya jangan takut. Bahkan menurut hamba-hamba Tuhan yang senior di atas kami, mereka sudah menghitung 365 kali perkataan jangan takut di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kami percaya itu artinya Tuhan setiap hari berbicara kepada kita semuanya anak-anaknya. Jangan takut. Percaya saja
Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan firman-Nya berkata di Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, percayalah, kita akan aman dan baik, bahkan sejahtera senantiasa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jangan takut, mari percaya bahwa Yesus Tuhan adalah kekuatan kita, Yesus Tuhan adalah pahlawan kita, Yesus Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang selalu menolong kita. Sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak sakit, tidak susah, tidak menderita. Tetapi kita berbahagia di bumi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya sore hari ini semua kami diberkati. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu berbeban Tuhan Kristus sudah berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedih dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan bebaskan. Tuhan berikan kelegaan. Bahkan juga yang mengalami terikat, Tuhan putuskan, hancurkan, lepaskan, bebaskan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Yang masih jatuh bangun, Tuhan angkat kembali. Dan biar dia tetap berdiri karena Yesus yang menopang. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dan sore malam hari ini semua kami diberkati. Sehingga kami semuanya boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati Pak Pendeta Komingguan, berkati pengurus di Family Ministry ini, berkati juga semua kami yang hadir sore hari ini. Yang tidak dapat hadir bersama dengan kami, dimanapun mereka, apapun masalah mereka. Tuhan yang tahu. Kami serahkan mereka, saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang lain, yang belum dapat bergabung bersama dengan kami. Tuhan memberkati, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan, jika ada yang terikat, Tuhan lepaskan, jika ada yang letih lesu berbeban, Tuhan berikan kelegaan, jika ada yang mengalami masalah, Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih yang banyak. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Baru ya, kita semua Ya, diberkati Tuhan Yesus ya, luar biasa Amin. ya. Memang kita setiap manusia ini kalau rasa takut itu pasti ada, kita nggak munafik ya, kita harus katakan jujur, ya kita masih takut ya. Tapi saya mau katakan kalau takut mati itu berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena mati itu kapanpun kita bisa dipanggil oleh Tuhan ya. Jangankan yang umur muda ya, yang sudah uzur pun, ya orang terkadang bilang kalau yang udah uzur pasti duluan ya. Belum tentu ya. Itu semua rencana Tuhan, kehendak Dia. Amin. Karena Dia yang tahulah setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Makanya ada satu Petrus 4 ayat 2 ya. 1 Petrus 4 ayat 2 yang mengatakan supaya waktu yang sisa, kita ini semua punya waktu sisa. Jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin. Terlebih lagi kalau kita sudah jadi hamba Tuhan ya, jangan takut untuk melayani ya, karena melayani itu satu anugerah yang besar. Amin. Tidak semua orang bisa memiliki kasih karunia anugerah untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita dipercayakan Tuhan, berarti kita anak kesayangan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Amin. ya. Dan Dia pasti akan menyertai, akan melindungi kita kemanapun kita melangkah. Sekalipun maaf kata ya, kita tidak diberkati, tapi kita harus ingat, anak mantu kita, cucu kita, pasti Tuhan tidak akan lupa untuk memberkati. Amin. Amin. Terlebih perlindungannya itu terlalu sempurna buat kita. Ya, asal kita mau punya hati yang tulus murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ini kata Tuhan, karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang yang berkenan, yang takut akan Dia. Ya, jangan takut kekurangan hidup. Ya, Tuhan akan cukupkan. Ya, asal kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, saya lihat Pak Melkianus Rewaru ya. Wah, kalau saya nggak sanggup Pak ya,
riwa-riwi ya, kemana, kemini, kemana. Puji Tuhan. Layanannya sampai ke LP, bolak-balik ke Kerawang, ke Cianjur. Wah, saya pernah diajak ya, tapi saya belum mau ya, tapi saya rasanya masih belum berani ya melakukan seperti itu karena saya masih ada yang harus saya obati sampai saya benar sehat banget. Bantu doa ya, karena setiap Amin. manusia ini kan usianya ada di tangan Tuhan. Dia yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Tadi kita dengar juga ngeri ya, orang yang tidak mau melayani ya, mau tunggu nanti usia 60, akhirnya nggak kesampaian ya. Itu Iya. bahaya loh. Itu bahaya sekali ya. Banyak khusus anak-anak Tuhan, orang percaya ya. Kalau disuruh melayani ntar dulu ya. Ada juga teman saya Iya. yang sudah usia 72 tahun ditanya, kapan mau melayani? Oh itu farming aja dulu ya. Saya belum Iya. cocok katanya, belum mau saya ya. Wah, itu repot ya. Jangan. Tuhan Yesus itu dikatakan di firman Tuhan ya. Kita ini bukan hanya terpanggil tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14 ya. Kita harus lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, lakukan. Kapan waktunya? Ya sekarang. Ya, jangan Amin. tunggu nanti. Jangan tunggu nanti kalau udah diselang di sini ya. Udah napasnya Senin Kemis ya, Jumat Sabtu belum tentu ya. Akhirnya Iya. akhirnya apa? See you again ya. See you tomorrow lagi ya. Wah, itu akhirnya game Iya. over. Ya, game over. Ya, sudah dipanggil. Ya, jangan. Kita harus jadi berkat. Hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Buah Amin. pertobatan. 1 Petrus 2. Yes. Eh, itu ada di mana itu kemarin? Oh, di Yesaya 1 ayat 22 ya. Iya. Hidup berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Amin. Amin. Bukan. Amin. Selagi masih ada kesempatan waktu yang baik, selagi kita masih sehat, masih bisa hidup, ya, masih bisa berjalan, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa Amin. ya terus Pak Melkianus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Hidupnya Amin. pasti akan diberkati Tuhan, pasti akan dilindungi Amin. Tuhan, pasti akan Amin. disertai Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan Amin. lupa Terima besok kasih. kita akan beribadah kembali yang melayani Dr. Kasan Susilo ya. Dari Hmm. Malang. Kita akan mendengar kesaksiannya yang luar biasa ya. Karena dia sekarang sangat sulit untuk dijadwal ya. Karena dia sekolah S3 ya. Sampai S3 dia, doktor dia ambil ya. Dan kita berdoa ya, biar kita semua akan diberkati. Seperti hari ini kita sudah diberkati Amin. oleh banyak pendeta Melkianus Tewaru. Silakan Bu Amin. Pon untuk satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Grace Mail. Tuhan Yesus memberkati Iya. kita semua. Pak Pendeta Komingguan dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf. Saya mohon Ya. undur diri karena harus melanjutkan perjalanan. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya, mohon maaf ya Pak Pendeta Komingguan, Terima Ibu Poni kasih. Kumala, Bapak Ibu Terima semuanya kasih. mohon maaf, saya undur diri. Ya, terima Ya. kasih. Tuhan berkati semuanya. Kita akan doakan Bapak ya. Shalom. Shalom. Amin. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Silakan Bu Poni. Ya Pak, makasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Merkianus. Kita emang manusia suka mengalami ketakutan, tapi nggak boleh ketakutan berkelebihan. Kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Saya serahkan hambanya pendoa syafaat Oma Grace Main. Harusnya Ibu Poni ya? Enggak, ganti Oma. Luar biasa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini Bapa. Engkau sempurnakan hari ini dengan firman-Mu Bapa. Engkau merawat kami luar biasa Bapa. Kau peringatkan kami bahkan di tengah-tengah persekutuan pada sore hari ini. Engkau memberitakan Tuhan firman-Mu agar kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau sudah menyediakan bahkan memberikan roh keberanian. Bukan roh takut yang ada di dalam kami. Oleh sebab itu firman pada sore hari ini menegur kami. Seringkali Tuhan kami mengaku kami merasa takut. Berhadapan dengan banyak perkara yang mungkin tidak kami mengerti Tuhan. Apa yang akan terjadi di depan ataupun keadaan di sekeliling kami, pelayanan kami, keluarga. Tuhan seringkali membuat kami takut. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu mengatakan kami tidak boleh takut. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia Tuhan. Seringkali Tuhan kami yang justru meninggalkan Engkau Tuhan. Seringkali kami lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Kami bersatu hati keluarga besar Tuhan. Family ministry. Mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan. Seperti firman yang menegur kami. Agar kami tidak takut. Apapun yang ada. Yang harus kami hadapi. Semua seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan ketika kami berani menghadapi. Maka kami akan keluar lebih daripada pemenang. Karena Engkaulah yang berperang buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada sore hari ini. Bapak berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Melkianus Tuhan. Yang sudah menjadi saluran berkat. Bahkan saat ini Tuhan dia juga harus melayani di tempat yang lain. Meneruskan pelayanannya Tuhan. Kau yang maha tahu akan segala yang dia lakukan Tuhan. Engkau memilih dia. Engkau menetapkan Pak Melkianus sebagai alat dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang dibutuhkannya, Tuhan kami percaya Engkau yang memelihara. Engkau yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Pendeta Melkianus ini Tuhan. Kemanapun dia melangkah, setiap langkahnya ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan, tambahkan urapan. Oh berkati Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi hamba-Mu. Tuhan Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan biarlah dia juga boleh mempunyai roh keberanian. Berapapun Tuhan yang ada dalam family ministry Tuhan.
Kami percaya kami tidak membutuhkan jumlah, tapi kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Sekalipun kami sedikit, tapi kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami yang ada, yang mau belajar di setiap saat Tuhan, di sore hari melalui family ministry ini. Tuhan berikan kesabaran bagi Pak Pendeta Komingguan, Tuhan berikan hikmat, urapan, sehingga dia terus boleh setia. Seperti Tuhan Yesus setia memelihara kehidupannya. Tuhan sudah memelihara kesehatan dari Bapak Pendeta Komingguan, sehingga dia boleh kembali sehat saat ini. Tuhan, biarlah dia boleh terus setia Tuhan di dalam family ministry ini menggembalakan kami. Karena Engkau bukan kekuatannya, bukan kemauan dari Bapak Pendeta, tapi Tuhan yang menetapkan dia boleh ada. Menjadi gembala bagi jemaat kami semua di family ministry ini Tuhan. Pakai, tambahkan urapan baginya Tuhan. Sehingga dia boleh tetap setia memelihara kami, persekutuan, keluarga besar, family ministry. Terima kasih juga keluarganya, isi anak cucu Tuhan pelihara. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan. Juga Pak Hendra Winata Tuhan yang juga setia dalam kelemahan dan kekurangannya saat ini. Tubuhnya yang lemah, tapi dia boleh tetap setia Tuhan. Ada di family ministry ini. Kami percaya firman mengatakan dalam kelemahan, kekurangan, kuasa Tuhan justru semakin nyata. Oleh sebab itu pelihara Tuhan. Berikan juga kesabaran bagi Pak Hendra Winata. Berikan juga Tuhan hikmat baginya. Kekuatan, kemampuan Tuhan. Untuk dia boleh terus semangat bersama dengan kami di family ministry ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kerinduannya Tuhan. Ataupun dia boleh sembuh sempurna. Dan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Tuhan Engkau yang maha tahu. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga Pak Hendra Winata. Engkau yang memelihara. Dia boleh ada sampai saat ini dengan tidak kekurangan. Bukan karena kuat gagahnya. Tetapi semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Hendra Winata maupun keluarganya, anak cucu, semua istri Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduannya tentang usahanya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, kehendak-Mu, jangan kehendak kami Tuhan. Hari-hari tidak semakin baik, tapi kami mau belajar untuk apapun yang kami hadapi. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Agar melalui kehidupan kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Firman-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Melalui kehidupan kami. Kami semua yang pada sore hari ini ada Tuhan. Dalam family ministry Tuhan berkati. Kami kaum wanita yang tidak bersama dengan tetap Tuhan kami mohon jadikan kami semua tiang doa di tengah-tengah keluarga. Bapak-bapak yang ada juga di family ministry. Baik yang sore hari ini hadir maupun yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Jadikan mereka imam di tengah-tengah keluarga. Biar kami semua Tuhan sepakat sehati. Mau terus setia. Dan tidak takut kepada dunia ini apapun Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang Tuhan mau nyatakan melalui anak-anak-Mu. Kami serahkan baik bapak-bapak ibu-ibu yang pada sore hari ini. Menerima firman Tuhan. Pada sore hari kami mau belajar untuk tidak takut. Menerima roh keberanian bukan roh ketakutan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami juga berdoa Bapak untuk Bapak-bapak pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di mana negara kami akan menghadapi Tuhan Indonesia untuk pemilihan pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan banyak kali kami dihadapkan dengan berita-berita yang simpang siur, tapi kami percaya pemerintahan ini boleh ada karena Tuhan Yesus yang menetapkannya.
siapapun yang akan menjadi pemimpin kami, Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Tuhan memilih, Tuhan pelihara. Hanya karena ada anak-anak-Mu di Indonesia ini, Indonesia boleh berdiri sampai saat ini. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa ada anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga Indonesia boleh berdiri dalam damai hingga saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pemimpin-pemimpin, aparat-aparat keamanan. Tuhan pelihara mereka juga, Tuhan berkati. Hikmat-Mu juga menyertai para pemimpin. Mereka boleh memimpin Indonesia ini dengan takut akan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan, mereka melayani. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjadi juga pelaku-pelaku firman, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sore hari ini firman-Mu sampai kepada mereka yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Yang sakit Tuhan jamah, yang ada dalam masalah, Engkaulah jawaban, Engkaulah jalan keluar bagi kami yang menghadapi banyak tantangan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan membuat kami menjadi pemenang-pemenang atas segala masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami serahkan ucapan syukur kami pada sore hari ini Tuhan. Kau melihat hati kami. Benar-benar kami bersyukur Tuhan. Karena Kau menegur kami, jangan takut. Hari-hari tidak semakin baik. Oleh sebab itu firman-Mu mengatakan kami tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara yang besar. Terpujilah Kristus dari saat ini bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Akan terima berkat Tuhan. Pujilah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan Pak Arfal, mungkin boleh bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Malam hari ini kita sudah mendengar